Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat Al-Hikam, malam ini malam yang paling istimewa rupanya dihadiri oleh guru-guru kita ya. Dan yang paling bergembira dihadiri pula oleh bendahara kita. Bendahara ini bukan sembarang bendahara, karena sebagai penggerak dan motornya Darul Muttaqin. Beberapa proyek berhasil di tangan beliau. Traktir. Malam ini kajian hikam ke-74. Dahulu Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi di baitul jamaah dan sahabat dan tabi'in yang auliya Allah dan muslimat min abadina wa ulama khususan sahibul hikam al-Imam Ahmad bin Abdullah Sakandari rahimahullah ta'ala wa khususan ila syarih hikam al-Arif billah Ahmad bin Muhammad bin Wajib al-Hasan بأن الله يريد درجات في الدين والدنيا والآخرة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatur rabi'ah was-sab'un min hikamil ata'iyah as-Sakandari. Qala al-Imam Ahmad bin Abdullah as-Sakandari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi. Mata razaqaka ta'ata wal ghina bihi anha fa'lam annahu qad asbagha 'alaika ni'amahu zahiratan wa batinah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ketaatan kepadamu beserta bergantung kepadanya, tidak bergantung kepada amal atau tidak mengingat ketaatan itu, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan nikmatnya padamu secara lahiriah dan batiniah. Pada kajian malam ini mengenai kesempurnaan amal. Ada amal zahir, ada amal batin. Dua-duanya harus sinergi. Zahir dan batin harus sinergi, harus bareng. Ketika terjadi sinergi amal zahir dan amal batin, itulah yang disebut dengan anugerah Allah yang sempurna. Asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batin. Kata beliau, mata razaqaka at-ta'ah. Ketika Allah menganugerahkan kepada kita kemampuan taat. Ini kemampuan taat ini luar biasa. Bukan sembarang rizki, tapi rizki yang tak terhitung, tak terhingga. Amal ibadah, sholat misalnya, saum yang sekarang kita di bulan Ramadan ini, malam keberapa ketua? 20. Alhamdulillah. Yang boros. Kita mah yang dari lebaran.
Gedung tabungan. Jadi Pak Bendahara, orang bisa taat, bisa melaksanakan ibadah Ramadan ini, itu adalah semata-mata taufik dari Allah. Hidayah dan taufik. Kalau hidayah petunjuk, taufik kemampuan melaksanakan petunjuk. Anggaplah hidayah itu teori. Tapi kalau teori hanya sekedar teori, enggak ada actionnya, hidayah enggak jadi amal. Tapi kalau sudah Allah anugerahkan taufik, digerakkan badan, ya. Coba Pak Profesor jauh-jauh pada tarawih ke sini jam 9, itu taufik. Ya. Ketaatan ibadah, sholat, saum, ya, zakat, termasuk taklim kajian ini malam-malam orang lain masih sedang enak-enakan di rumah, ya. Kita malah mengkaji diri, mengkaji jeroan. Nah ini mata razaqaka at-ta'at, ketika Allah menganugerahkan taufik ke orang sadaya, ketaatan dalam ibadah. Nah taufik ini kategorinya amal zahir. Naon amal zahir, ketika orang sholat dianugerahkan taufik, kelihatan gerakan sholat. Mulai sholat misalkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, gerak kelihatan geraknya. Ruku kelihatan rukunya, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Maka amal zahir harus dengan ilmu. Ilmunya disebut ilmu fikih. Amal zahir tanpa ilmu fikih disebutnya tidak sah salat. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, tiap jalmi anu beramal tanpa ilmu, ketua amaluhu mardudatun la tuqbal, amalnya mardud, enggak diterima. Nauzubillahi min zalik. Maka bab amal zahir contohnya salat, umat harus berilmu salat kita. Mulai wudu berilmu wudu kita. Karena kesempurnaan salat berawal dari wudu Pak Ijam. Kalau wuduna orang kacapas kecepes siga wudu orang, nah, gitu kan. Kumaha wudu orang itu ya. Paribasa wudu orang itu gitu. Jadi khusyuk orang bab salat diawali dengan khusyuknya ketika wudu Pak Jadi. Mata wudunya sing santai, kagali ilmu wudunya. Ya, berawal dari situ amal zahir. Sempurna amal zahir, sempurna ilmu fikih wuduna sempurna. Fikih salatna sempurna, lamun can sampurna fikihna, berguru ka guru urang Ustaz Judi. Jangan malu-malu bertanya. Beliau insya Allah kompeten dalam bab fikih. Bertanya ke guru urang Ustaz Ridwan. Insya Allah beliau pun kompeten dalam bab fikih. Karena berawal dari amal zahir harus benar, wudunya harus benar, sholat takbiratul ihram harus benar, rukunya harus benar, harus tumanina, sujudnya harus benar, pacahum, ya. Jadi harus dengan ilmu. Semua ibadah rukun Islam yang 5 harus dengan ilmu. Sholatnya harus dengan ilmu. Nanti zakat, ada zakat mal, ada zakat diri, harus dengan ilmu. Itu amal zahir. Saum juga harus dengan ilmu. Sekarang alhamdulillah, ya, menjalani malam ke-18, bukan 20. Ya, lebaran kita mau. Ya Allah. Ya. Atau kurang dikeresakeun nisabna zakat harus dengan ilmu Allah. Ya. Ketua sudah nisab zakat haul itu di zakatan dan tahapan ilmuna taros ke abdi teh kedah sabaraha zakat, itu wajib ditanya, ya, kepada ahlinya. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tuh, sampurna ilmu fikih mata razaqaka atau
Itu baru koma di situ. Jadi dari mata razaqaka at-ta'at, koma itu adalah bab amaluz zahir bil ilmil fiqhi. Amal zahir harus sesuai dengan ilmu fikih. Suatu ketika Allah menganugerahkan rezeki orang tiasa umroh haji, alhamdulillah harus dengan ilmunya juga. Badai umroh ke mana umrohna abdi macam umrohna badai ke Amerika terjadi lain ya. Gitu ya. Kita mau pernah ya. Jadi bab umroh haji pun harus bil ilmil fiqhi. Kali sebelum berangkatnya, sebelum berangkat umroh bisi salah di dituna ya. Bisi salah kumaha tawaf yang benar, kumaha sa'i yang benar, kumaha ini kaji dulu, berguru dulu kepada guru-guru orang di sini ataupun dimanapun sebelum berangkat. Pak Ibnu suatu ketika kuat diangkatkan umroh doakan amin. Amin. Guru heula Pak Ibnu, Kak Ustaz Judi, Kak Ustaz Ridwan, Kak Ustaz siapa? Ustaz juga ya? Tidak. Alhamdulillah ya. Nah, itu barokah mata razaqaka at-ta'at. 1.1. Poin yang keduanya wal ghina bihi anha. Ini baru amal batin. Jadi wal ghina kemana banyak. Mata perlu syarah teh. Gina secara labdiah teh beunghar kaya. Ngan maksud di dia urang nganisbatkeun kayana lain ka urang tapi nganisbatkeun kayana ka saha? Bihi anha Allah Subhanahu wa taala. Makna nu kahiji, makna gina bihi anha teh ketika urang dianugerahkan rezeki taat bisa ngaji siga kieu. Bisa sholat tarawih 20 rakaat, bisa tahajud sekian rakaat, itu baru amal zahir hiasi dengan amal batin. Yang kurang bisa beramal zahir teh semata-mata anugerah Allah. Itu Pak Ijang ya. Jadi orang ulah bakal bangga lamun orang bisa mampu tarawih 30 rakaat Pak Ibnu. Di DM belum 36 rakaat ya? Kan mampu. Ya, kamu. Ya. Kudu seimbang lamun urang tarawihna aina malam Ramadan 23 rakaat, itu amalan malam. Amal siang duhana ya. Pada min kudu 20 oge sami supaya jangjangna terbang manana. Urang tarawih 20 rakaat, hari duha dengan 2 rakaat kuat sabelah jam-jam. Ketua ini kan apa ilmu etanya? Kenapa? Enggak perbedaan apa? Kalau kita mustabil jangjang kita mas ya. Ini jangjang harus stabil. Dua-duanya harus sama kuat. Amal malam 20 rakaat, amal siang duhanya panjang 20 rakaat juga. Kuat mah kuat lah insya ada bejaan kamarin pada Pak Ijang duha dengan 4 rakaat dan bejaan ya ada ilmu kestabilan jangjang. Kestabilan jangjang itu manuk terbang kalau jangjangnya patah sebelah gimana terbangnya cepet nggak? Cepat. Ketua pun belum kasih tahu ilmu ya. Biar cepet jangjangnya stabil. Rois tarawih 8 rakaat wajar Tuhan aja 8 rakaat. Dan pakai hemat. Oh pakai hemat. Jangan berkali. Gak apa-apa hemat yang penting berkualitas. Masya. Iya. Kejar kualitas. Hemat. Yang berkualitas. Tuh. Ya. Jadi wal ghina bihi anha ya. Ketika orang dianugerahkan ku Allah bisa taat zahir ya. Orang bisa ngaos siga ini kajian ya. Kita bisa tarawih 20 rakaat. Kita bisa tarawih 8 rakaat ya. Ataupun nanti tahajud bangun dan tidak apa-apa sekian rakaat. Omat
hiasi dengan amal batinnya. Kumaha menghiasi amal batin? Wal ghina bihi pacarum, sadari sesadar-sadarnya bahwa orang bisa beramal seperti ini semata-mata nikmati Allah itu. Jangan ada sampai ada kesadaran dalam diri panurman orang bisa tarawih teh semata-mata oh saya soleh ya mah gitu. Akhirnya naon karena diri merasa soleh, wah tinggal lihat urang 20 rakaat tarawihna, Qur'annya bisa khatam cenah saminggu sakali dan lain sebagainya. Saya muncul di hati saya atuh pasti ka surga saya mah. Ya Allah. Saya wal ghina bihi an. Tong ngaboga-boga aman. Ambar walaupun bangun tercepat. Waduh, tercepat ambar. Orang lain masih tidur dan sudah halo-halo dan rumutakin cok. Ya, sadari bah itu anugerah Allah yang tidak dimiliki siapa-siapa cok. Siapa di sini yang bangun orang lain masih belum ke masjid? Ambar dan Pak belum. Ya, ini wal ghina Allah yang maha kaya sehingga kita jangan merasa ketaatan zahir ini, gitu ya. Syukuri bahwa orang bisa begini teh mas baik kanya Allah gitu. Kanya Allah at-ta'at fil zahir ya rusumus syariah wal ghina bihi fil batin huwa syawahidul haqiqah. Mata ada yang disebut dengan syariat, ada hakikat, harus seimbang dua-duanya ya. Rizki ketaatan zahir disebutna syariat, rizki ketaatan batin disebutna hakikat. Jadi cara menghiasina, hiasi amalan zahir yang sekarang alhamdulillah ya. Kita tarawih nggak pernah kelewat, walaupun kelewat dikodok di rumah ya. Tilawah Al-Quran alhamdulillah ngeureuy sekemampuannya. Ada yang selembar sehari, 2 lembar sehari, paidu macam sehari saja. Alhamdulillah. Ya. Tah amal-amal zahir yang semacam ini hiasi dengan amal jeroannya, dengan amal batinnya, tawadu ke Allah ya Allah. Abdi tiasa kieu teh ya estuning anugerah salira. Wal ghina bihi anha estuning anugerah ti Allah. Itu mana pertama. Yang kedua, jangan sampai istimdad alal amal ya. Jangan sampai walaupun orang aina alhamdulillah bisa istiqomah tarawih, bisa istiqomah tilawah Quran, bisa istiqomah aduh ngamakeun dalail tiap hari nggak kelewat. Hijab Senin walaupun panjang alhamdulillah pada purawanya ya. Selasa alhamdulillah, Rabu tiap hari ya. Nah, sedahsyat apapun amalan zahir itu harus dihiasi dengan amalan batin. Yang pertama cara menghiasinya, sadari sesadar-sadarnya sebanyak apapun amalan zahir urang rois ini tekanya Allah ka urang. Karena amal zahir eta sumberna ti Allah Subhanahu wa taala. Fa haula'il aghniya billahi la'ibuna fi amma siwa. Ibadatuhum billah, yang pertama billah, yang awal ibadatuhum minallah, asani wa billah walillah wa minallah. Dari Allah bersama Allah untuk Allah, itu amalan batin. Jadi lamun amalan batin bab ibadah orang geus jarep, ketika orang lain teu cocok jeung urang, ketika orang lain naon ibadahna tidak seperti orang, tidak merasa orang paling hebat nih. Tidak orang aduh abang-abang tahajudna tadi malam sekian rakaat. Dah yang pamer eta bab tahajud coba bat ya. Ketika orang nunutan beurang babaturan itu harus nabat nunutan. Atuh dah penting tahajud kusut teuing. Aduh.
di beja-beja eta tahajud husu teuing cenah nepi ka 8 rakaat tamah witir 3 beurangna tunu nya. Ya Allah, eta mah amal batinna gugur Pak Jarum. Amal batinna gugur urang ya. Tidak harus mengumbar amal enggak. Ya. Tidak harus mengumbar amal walaupun orang sedekahnya sekian ya. Udah itu rahasia orang dengan Allah. Yang kedua wal ghinabihi, jangan sampai orang bersandar kepada amal yang tadi. Pak Ibnu kembali ke hikam kahiji al-i'timad alam amal. Jangan sampai orang menyandarkan amal kepada amal orang. Berpegang kepada amal walaupun orang boga amalan apapun, kembalikan kepada sang pemilik amal. Ya. Orang gaduh amalan ini, amalan itu, amalan segala macam. Wirid ini, wirid itu, kembalikan kepada pemilik amal yang asal, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Nah gitu amalan batinnya di bab ibadah. Ta'ya wa asbaghu alaikum ni'amahu zahirah wa batin. Pacarhum lamun urang geus bisa mensinergikan, menyatukan, ngabarengkeun dua amalan zahir batin, disebutna asbaghu alaika ni'amahu zahiratan wa batin. Wah, sempurna beramal. Jadi kesempurnaan amal itu ketika sudah sinergi amal zahirnya sesuai dengan ilmu fikih, bersinergi dengan amalan batinnya, ngaku-ngaku ngerasa diri yang beramal, semata-mata amal ini sumping nanti Allah bersama Allah sanggakeun deui we ka Allah. Jadi yang beramal ini Allah. Itu amalan batinnya. Jadi insya Allah lamun urang geus kitu mah moal aya nya rasa al-kibr, moal aya rasa sombong, moal aya rasa ria, moal aya rasa moal insya Allah ya. Karena urang geus pasrah dipasrahkeun hak Allah sanggakeun deui ka. Abdi mah takbiratul ihram ruku sujud semata-mata sekedar ngalaksanakeun parintah salila ya. Semata-mata melaksanakan piwarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Teu ngaku-ngaku diri soleh, teu ngaku-ngaku diri beramal, teu ngaku-ngaku diri pang hebat. Fadhi'amul zahir hiya tazyinul jawarih bisyari. Wan ni'amul batin hiya isyraqul asrar bil haqiqah. Tuh dasaran ya. Naon nikmat zahir fan nikmatul zahir tazyinul jawari, menghiasi jawari, menghiasi anggota tubuh, dihiasi, dipoles, diindah-indah, disai-sai bisyariah dengan ilmu syariah, ilmu fikih teh. Nah, hiasi anggota tubuh dengan ilmu fikih, hiasi amalan batin dengan ilmu hakikat. Kumpul syariat yang hakikat, wa huwa kamalul ibadah, sempurnalah ibadah. Wakilan ni'amuz zahir al-kifayah wal afiyah, wan ni'amul batin al-hidayah wal ma'ad. Di kesimpulan kajian malam hari ini ya, sempurnakan amalan zahir orang, sempurnakan amal batin orang dengan ilmu. Amal zahirna sempurnakan dengan ilmu fikih, amal batinnya sempurnakan dengan ilmu tasawuf atau ilmu hakikat. Amal zahir takbiratul ihram na kudu bener ya, ruku sujud na kudu bener, tahiyat na kudu bener, uluk salam na kudu bener. Maca assalamualaikum sing jelas alifna assalamualaikum. Hati-hati yang jadi imam. Sing jelas maca salam teh assalamu alaikum. Itu cukup. Assalamualaikum. Mana alifna? Bahar tong dipikeun alifna nya. Gitu nya. Assalamu alaikum. Alifna dibaca. Ya mah kumaha assalamualaikum. Aduh alifna dibuang.
teu cocok dengan ilmu fikih. Ulah bakal ngalieur kepala sebelum kumna selesai. Kitu cenah ilmu fikih. Assalamualaikum baru warahmatullah ngalieur. Ke depan lagi salam kedua assalamualaikum sebelum hukumnya jangan dulu ngalir. Ngalir bahasa Indonesianya apa? Meleret. Ngareret. Itu amal zahir sesuai jeung melewat. Sampurnakeun ku amal batin hatena padarmieun alhamdulillah abdi tiasa istiqomah misalkeun berjamaah fardu tanpa ketinggalan takbiratul ihram imam. Masya Allah. Alhamdulillah. Padahal setiap sholat 5 waktu tanpa ketinggalan takbiratul ihram imam. Pacarun turutan. Alhamdulillah. Nah, hiasi amalan eta yang istiqomah amal siga kitu. Syukuri ya Allah abdi tiasa seperti ini. Estu ningkanya salira anugerah salira ka Allah teh nyarios dina hate ya. Nu kadua jangan bersandar kepada amal sehebat apapun amalan kita. Sehebat apapun wiridan kita. Wah, wiridan ka 2 jam. Wiridan ka 5 jam. Ya. Pak Ketua DKM baheula wiridan 5 jam ya. Ketua DKM mah wiridan ge 5 jam, oh napalin di dieu mah. Teka tinggal di kejauhan ku abdi. 5 jam wiridan kuat tuh. Jauh. Sehebat apapun wiridan sekian jam 5 jam, lal i'timad alal amal. Jangan sampai berintimad kepada. Karena sehebat apapun amal tidak akan mampu membeli surganya Allah Subhanahu wa taala. Da surga mah estuning dianugerahkeun ku rahmat Allah, lain ku amal. Kemudian tukeran maka beli bah. Pan aya kisah seorang waliullah yang ibadah 500 tahun. Dia punya sangkaan dengan ibadah 500 tahun. Pacarum dia enggak bergaul dengan orang cincing we di leuweung. Cincing di kejauhan tidak bergaul. Mau bergaul, mau ngabdu urang gitu. Ibadah we tuluy na sajadah. Tiap hari ibadah 500 tahun. Ya, dia punya tetegenan, punya iktimad di nahatina bahwa dengan sujud 500 tahun itu pede ka surga. Pede ka surga. Ternyata ketika dihitung ku malaikat, coba itu malaikat Allah tanya, berapa nilai itu sujud 500 tahun kepada aku? Berapa nilainya surganya aku kata Allah. Tapi ternyata ketika dihitung, tidak ada segini-gininya aja. Ayeuna mah naon pabendahara dialungkeun we tah kaman. Nauzubillahi min zalik itimad kana amal 500 tahun. Rawi sadi urang amal sapoe ibadah ka Allah sabaraha jam. Ya, sabaraha jam urang. 24 jam dikasih ku Allah waktu. Tak gitu Rois kesimpulan kajian malam hari ini ya. Karena sekarang mah alhamdulillah ada guru-guru kita ya. Kita gali ilmu dari mereka. Jadi guru-guru kita ada 2 guru kita di sini ya, pengersa Pak Prof dan pengersa Ketua DKM kita ya. Disuhunkeun waktosna Pak Prof, disuhunkeun waktosna Pak DKM, sepatah 2 patah kata keur nyampurnakeun je kajian malam hari ini nya. Setuju tidak? Setuju. Bat dipasikeun. Bikna kampung. Budak nyusul. Sepatah kata 2 patah kata ya. Mangga kabur tapi pengiringan. Mangga gitu. Pakai sudah digana. Itu orang bisa kabur tak? Si kabur. Ini Pak Mati lagi. Lanjut Pak. Lanjut Pak. Kehusu. Bukan Pak. Saya enggak tarik. Beli tarik. Bagian senior itu. Mau lanjut. Lanjut. Kiri kan Ustaz Yuda. Tuh, ke saya bukan jemput.
beliau ini itulah ketawaduan beliau ya, ketawaduannya ya. Lah intinya mah urang berenang bismillahannya kurang memperbaiki di bulan Ramadan. Maka Ramadan teh apa artinya? Momentum buat memperbaiki kualitas zahir dan kualitas batin. Kualitas zahir harus semakin meningkat, kualitas batin harus semakin meningkat. Tangki Pak Ibnu insyaallah mengulang zahir batin geus alusnya. Didinya dimulai dibuka kok. Dibuka naon? Al amalu. Sanatnya dilipat gandakan kok. Nah, zahirna urang udah bagus, batinnya urang udah bagus ya. Yudha'aful hasanah, maka amal-amal kebaikan akan dilipat-lipatkan. Amin Allahumma amin. Ya. Yang kedua ad-da'watul mustajab. Jadi rahasia doa ijabah teh gitu Pak. Ya. Teu kudu urang neangan hijib itu hijib ini, lain teu kudu eta ge kudu. Tapi nu ulah teh beriktimad kepada hizib. Apapun hizib, apapun ajian Pak Ibnu. Ajian kan Pak Ibnu. Apapun lafadznya, adapun hizibnya, apapun wah segala macam. Omat urang macet hikam ulah iktimad kana amal. Lain urang beramal lain, beramal tetap beramal ya, tapi ingat amal itu lain amal urang. Gitu Pak Didi. Urang getol ibadah tetap kudu getol ya. Pak Ijang harus semakin getol, Pak Darmin apalagi sedang getol, tingkatkan lagi kegetolannya. Ngan ingat amal ieu lain amal urang. Amal ini adalah semata-mata anugerah Allah, anu geus ngalungsurkeun taufik mata rozaqoka atau ya. Jadi kitu amal batinnya. Amal batinnya sadari sesadar-sadarnya bahwa kita bisa seperti ini itu semata-mata Allah nyaah ka urang. Semata-mata anugerah ti Allah, alhamdulillah. Dua mana namanya? Satu sadari bahwa amal ini adalah semata-mata rizki ti Allah. Yang keduanya jangan sampai kurang beriktimad kepada amal sehebat apapun. Bukan berarti orang tidak beramal, bukan, jangan salah paham. Beramal tetap terus tingkatkan ya, tapi tengah-gaduhan tengaku-ngaku orang yang beramal. Kembalikan ke Allah. Al amal minallah wa billah wa illallah. Itu konsep. Teman-teman semua, itu saja kajian malam hari ini. Kita lanjutkan dengan khatam amalan kita sholawat dalailul khair. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.